Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bezuro dari Biologi 2, NIM T2019-8069. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi vitamin dan mineral. Yang pertama yaitu pengertian vitamin. Vitamin adalah mikronutrisi yang banyak ditemukan pada makanan, yang berfungsi penting untuk tubuh meskipun dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit. Apabila kekurangan ataupun kelebihan vitamin akan menyebabkan masalah kesehatan pada tubuh. Contohnya saat kita kekurangan vitamin A, kita mudah mengalami rabun senja ataupun katarak. Sedangkan saat kita kelebihan vitamin A, maka tubuh kita akan mengalami keracunan. Yang kedua yaitu fungsi vitamin. Yang pertama, mengatur zat dalam tubuh, menguatkan gigi dan tulang, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan imun tubuh, mempercepat penyembuhan penyakit, memperlambat penuaan, menjaga tubuh tetap segar dan bugar, dan sebagai katalisator dalam reaksi biokimia tubuh. Selanjutnya yaitu vitamin berdasarkan kelarutannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, vitamin yang larut pada lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin yang larut pada lemak membutuhkan lemak agar dapat bisa diserap oleh tubuh. Vitamin ini akan disimpan jika jumlahnya sudah berlebihan dan akan digunakan untuk proses selanjutnya. Jika terjadi penumpukan, akan berakibat bahaya bagi tubuh, seperti kelebihan vitamin D akan menyebabkan dehidrasi berlebihan, diare, dan muntah-muntah. Yang kedua yaitu vitamin yang larut pada air, seperti vitamin B dan vitamin C. Vitamin ini tidak dapat disimpan oleh tubuh karena akan dikeluarkan bersamaan dengan urin dan keringat. Oleh karena itu, kita harus mengkonsumsi vitamin ini setiap harinya. Kemudian, jenis-jenis vitamin yang larut pada air, fungsinya dan sumber makanannya. Yang pertama yaitu vitamin B1 atau timin, yang berfungsi sebagai metabolisme karbohidrat dan asam amino, menjaga kesehatan kulit, dan mengubah makanan menjadi energi. Vitamin ini bisa diperoleh pada gandum, ragi, kacang, hati sapi, kacang polong, kismis, sayuran, sereal yang difortifikasi, dan padi-padian. Yang kedua yaitu riboflavin atau vitamin B2 yang berfungsi untuk metabolisme energi, menyokong pertumbuhan berbagai organ tubuh, pembentukan sel darah merah, dan kolagen. Dapat diperoleh pada daging jeroan, susu, keju, lemak ikan, telur, sayuran berdaun hijau, dan padi-padian yang mengandung riboflavin. Yang ketiga yaitu niacin atau vitamin B3 yang berfungsi untuk metabolisme energi, menjaga kesehatan kulit, kadar gula darah, dan tekanan darah tinggi. Terdapat pada daging, ikan, ayam, telur, susu, sereal, dan gandum yang telah difortifikasi. Selanjutnya yaitu asam pantotenik atau vitamin B5 yang berfungsi sebagai metabolisme lemak, membantu dan memproduksi asam lemak. Terdapat pada telur, sereal gandum utuh, dan daging. Kemudian piridoksin atau vitamin B6 yang berfungsi untuk metabolisme protein dan glikogen, memproduksi antibodi dan sel darah merah. Terdapat pada hati, ayam, pisang, kentang, bayam, dan sereal yang terfortifikasi. Selanjutnya yaitu biotin atau vitamin B7 yang berfungsi sebagai koenzim dalam glikolisis glikogen dan asam amino dan lemak. Bersumber pada hati, telur, buah kering, dan sereal terfortifikasi. Selanjutnya yaitu asam folat atau vitamin B9 yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, sintesis materi DNA, dan metabolisme protein. Terdapat pada sayuran yang berdaun hijau, kacang polong, produk padi-padian, sereal yang terfortifikasi, dan stroberi. Selanjutnya yaitu kobalamin atau vitamin B12 yang berfungsi untuk pembentukan sel darah merah, sintesis materi DNA, dan memelihara fungsi saraf. Terdapat pada ikan dan makanan laut, sereal terfortifikasi, daging, ayam, susu, dan produk telur. Selanjutnya yaitu asam askorbat atau vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan, penyembuhan luka, pembentukan jaringan ikat, dan mengikat imunitas. Sumber makanannya yaitu jeruk, pepaya, jambu merah, kiwi, cabai, paprika, brokoli, kol mini, dan sereal terfortifikasi. Yang kedua yaitu vitamin yang larut pada lemak, seperti vitamin A, yang mempunyai fungsi untuk penglihatan, terutama pada saat gelap.
kesehatan kulit dan jaringan epitel, meningkatkan sistem imun, antioksidan, dan terlibat dalam ekspresi gen. Vitamin A diperoleh pada hati, susu, telur, wortel, ubi manis, brokoli, sayuran berdaun hijau gelap, dan tomat. Selanjutnya yaitu vitamin D atau kalsiferol yang berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, penyerapan kalsium, dan meningkatkan sistem imun. Bersumber pada lemak ikan, hati, telur, makanan terfortifikasi seperti susu, sereal, dan margarin. Yang ketiga yaitu vitamin E, tocopherol, yang berfungsi sebagai antioksidan, sistem imun, pembentukan sel darah merah, dan memperlambat penuaan. Vitamin ini bisa diperoleh pada minyak nabati seperti minyak olive, jagung dan kacang tanah, biji-bijian, dan benih gandum. Yang terakhir yaitu vitamin K atau koagulasi, yang mempunyai fungsi untuk kofaktor pembentukan darah, pembentukan tulang, dan pembentukan sistem peredaran darah. Vitamin K diperoleh pada sayuran yang berdaun hijau, kacang-kacangan, blueberry, dan kembang kol. Makanan yang terfortifikasi adalah makanan yang mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk membantu otak kita bekerja dengan baik dan untuk memelihara daya tahan tubuh kita. Akibat yang ditimbulkan saat kekurangan vitamin. Yang pertama, kekurangan vitamin A dapat menyebabkan rabun senja dan katarak, infeksi saluran pernafasan, kerontokan rambut, pusing, kulit kering bersisik, terhambatnya pertumbuhan tubuh, dan apabila kelebihan akan menyebabkan vitamin ini meracuni tubuh. Yang kedua yaitu vitamin B1, menyebabkan kulit kering bersisik, terserang penyakit beri-beri, gangguan saluran pencernaan, jantung, dan saraf. Kekurangan vitamin B2 menyebabkan menurunnya imun tubuh, kulit kering bersisik, mulut kering, bibir pecah-pecah, dan sariawan. Kekurangan vitamin B3 menyebabkan tubuh kejang, kram otot, gangguan sistem pencernaan, muntah-muntah, dan mual. Kekurangan vitamin B5 menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik, kram otot, dan insomnia. Kekurangan vitamin B6 menyebabkan kulit pecah-pecah dan bersisik, kram otot, dan insomnia. Dan kekurangan vitamin B7 menyebabkan terserangnya penyakit dermatitis, parestesia atau kesemutan, anemia, dan terganggunya fungsi jantung. Kemudian, kekurangan vitamin B9 menyebabkan terganggunya fungsi otak, sariawan, diare, dan pertumbuhan tulang belakang. Kekurangan vitamin B12 menyebabkan iritasi kulit, anemia, mudah lelah, dan lesu. Kekurangan vitamin C menyebabkan gusi berdarah, nyeri pada persendian, dan apabila mengkonsumsi berlebihan dapat mengakibatkan batu ginjal, rusaknya sel darah merah, dan gangguan sistem pencernaan. Kekurangan vitamin D menyebabkan gigi mudah mengalami kerusakan, otot kejang karena osteomalacia atau hilangnya unsur kalsium dan fosfor pada tulang secara berlebihan, dan osteoporosis. Dan jika jumlahnya berlebihan akan menyebabkan diare, berkurangnya berat badan, muntah-muntah, dan dehidrasi yang berlebihan. Kekurangan vitamin E menyebabkan kemandulan pada laki-laki ataupun perempuan. Saraf dan otot mengalami gangguan yang berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu vitamin K. Kekurangan vitamin ini menyebabkan pendarahan dalam tubuh, dan darah sukar membeku pada saat luka atau pendarahan. Yang kedua yaitu definisi mineral. Mineral merupakan bahan organik, anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan dalam jumlah yang sedikit. Vitamin ini diperoleh dari makanan karena tubuh tidak dapat memproduksinya. Selanjutnya yaitu fungsi mineral. Yang pertama, membantu melindungi kesehatan otot, jantung, serta saraf, mengatur tekanan osmotik pada tubuh, menghasilkan berbagai jenis enzim, memelihara, mengeraskan, serta mengatur tulang tubuh. Sebagai katalis pada beragam proses biokimia yang terjadi pada tubuh, kontraksi pada otot dan respons saraf, pembentukan struktur jaringan lunak dan keras dalam kerja sistem enzim, membantu pembentukan antibodi, melindungi keseimbangan air serta basa dalam darah, membuat kerangka tubuh, otot, dan gigi, melindungi fungsi otak, mencegah nyeri otot, dan berperan dalam proses pembangunan sel. Kemudian macam-macam mineral.
mineral berdasarkan jumlahnya dibutuhkan pada tubuh. Yang pertama, makromineral, yaitu mineral yang dibutuhkan dalam jumlah besar pada tubuh, seperti kalium, natrium, sulfur, klorida, magnesium, fosfor, dan kalsium. Sedangkan mikromineral adalah mineral yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit untuk tubuh, seperti zat besi, tembaga, mangan, zinc, iodium, selenium, kobalt, kromium, dan fluorida. Selanjutnya, jenis-jenis makromineral, fungsinya, jenis makanannya, dan akibat yang ditimbulkan saat kekurangan. Yang pertama yaitu kalsium, yang mempunyai fungsi untuk pembekuan darah saat luka, pembentukan tulang, dan metabolisme sel. Terdapat pada makanan seperti susu, keju, yogurt, dan makanan laut. Akibat kekurangan vitamin ini, mineral ini akan menimbulkan penyakit rakitis, osteoporosis, dan darah sukar membeku. Yang kedua yaitu magnesium, yang mempunyai fungsi untuk menguatkan tulang, pembentukan sel darah merah, meningkatkan fungsi otot dan saraf. Terdapat pada coklat, susu, pisang, kentang, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Akibat dari kekurangan mineral ini yaitu kelelahan, lemah, sering pusing, jantung koroner, diabetes, diare, dan muntah. Yang ketiga yaitu fosfor, yang mempunyai fungsi untuk pembentukan tulang, mempertahankan pH darah, dan metabolisme energi. Terdapat pada makanan seperti telur, keju, susu, ikan, dan daging. Akibat kekurangan mineral ini yaitu tulang dan gigi menjadi lebih rapuh, gangguan proses pertumbuhan, dan fertilisasi. Yang keempat yaitu sulfur, berfungsi untuk membentuk protein dan jaringan tubuh. Terdapat pada telur, keju, susu, ikan, dan daging. Akibat kekurangan sulfur mengakibatkan terganggunya bagian tulang, otot, sendi, dan kulit. Selanjutnya yaitu kalium, yang berfungsi untuk mendukung kinerja saraf dan otot sebagai metabolisme energi. Terdapat pada seperti pisang, alpukat, ubi jalar, bayam, semangka, kentang, dan air kelapa. Akibat kekurangan mineral ini, otot menjadi lemah, diare, muntah, turunnya tekanan darah, tulang rapuh, mudah bengkok, dan kurang kuat. Kemudian yaitu klorida, yang mempunyai fungsi untuk menjaga keseimbangan asam dan basa sebagai imun dan memproduksi HCl. Terdapat pada makanan seperti garam, rumput laut, tomat, selada, dan seledri. Akibat dari kekurangan mineral ini, terganggunya usus, lemah, kram, pusing, gangguan pertumbuhan, muntah, dan diare. Yang terakhir yaitu natrium, yang berfungsi untuk membantu kerja saraf dan memperbaiki pertahanan cairan. Terdapat pada makanan seperti garam, makanan instan, dan saus-saus tinggi sodium. Kekurangan mineral ini mengakibatkan otot menjadi lemah, diare, otot kejang, dan nafsu makan berkurang. Selanjutnya yaitu mikromineral, fungsinya, jenis makanan, dan akibat kekurangannya. Yang pertama yaitu zat besi, yang berfungsi untuk mengantarkan oksigen, membantu metabolisme energi, dan meningkatkan sistem imun. Terdapat pada kuning telur, bayam, tiram, hati, dan jeroan. Akibat kekurangannya yaitu anemia, pertumbuhan terlambat, dan lemah lesu. Yang kedua yaitu tembaga, berfungsi sebagai kofaktor enzim, metabolisme energi, antioksidan, dan membantu fungsi saraf. Terdapat pada kerang, ati, kentang, kacang-kacangan, gandum utuh, sayuran hijau, dan coklat hitam. Akibat kekurangan dari mineral ini yaitu anemia, gangguan fungsi saraf, dan gangguan tulang. Yang ketiga yaitu iodium, yang berfungsi sebagai pembentuk zat tirosin, membantu fungsi reduksi, metabolisme, dan pertumbuhan. Terdapat pada makanan laut seperti ikan, udang, dan rumput laut. Akibat kekurangan mineral ini menyebabkan penyakit gondok, tubuh kerdil, gangguan mental, dan pertumbuhan terlambat. Selanjutnya yaitu selenium, yang mempunyai fungsi sebagai antioksidan, sistem imun, mencegah kerusakan sel tubuh, pembentukan DNA, dan metabolisme hormon tiroid. Terdapat pada makanan seperti daging ayam, ikan, kacang-kacangan, dan biji-bijian.
Kekurangan mineral ini menyebabkan masalah jantung dan gangguan sistem imun. Kemudian yaitu kobalt, yang mempunyai fungsi sebagai kofaktor pembentukan vitamin B12 atau kobalamin. Terdapat pada makanan seperti kubis, ayam, bit hijau, gandum, dan selada. Kekurangan mineral ini menyebabkan anemia, gangguan pertumbuhan, metabolisme, dan kekebalan. Selanjutnya yaitu kromium, yang berfungsi untuk menjaga dan mengatur kadar glukosa dalam darah, mengaktifkan hormon insulin. Terdapat pada makanan seperti daging, sayur, dan produk olahan susu. Kekurangan dari mineral ini menyebabkan gangguan metabolisme dan diabetes. Selanjutnya yaitu mangan, yang berfungsi sebagai koenzim, pembentukan tulang, metabolisme energi, regenerasi sel darah merah. Terdapat pada makanan seperti udang, gandum, serta beberapa biji-bijian. Akibat kekurangan mineral ini menyebabkan gangguan pada tulang dan hati, iritasi kulit, mual, dan pertumbuhan rambut yang terlambat. Kemudian zinc, yang berfungsi untuk meningkatkan sistem imun dan antioksidan. Terdapat pada makanan seperti kacang-kacangan, daging merah, produk susu, telur, kentang, dan coklat hitam. Kekurangan zinc dapat menyebabkan gangguan pada kulit, pertumbuhan terhambat, menurunnya nafsu makan, dan diare. Selanjutnya yaitu fluorida, yang berfungsi untuk komponen matriks tulang dan gigi, menghambat pembentukan karang gigi. Kekurangan dari fluorida ini menyebabkan kerusakan gigi, karies gigi, dan gigi tumbuh tidak normal. Terdapat pada makanan seperti teh hitam, kismis, udang, dan kepiting. Sekian dari presentasi saya hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.